Dengan Australia yang dipastikan menjadi juara di grup B, saudara-saudara, otomatis peluang Indonesia untuk lolos ke final, saudara-saudara, itu besar karena kita tidak akan bertemu dengan Australia di semifinal. Kalau kita menjadi juara di grup A, saudara-saudara, tanpa bertemu Australia, ya seharusnya ini ya, di atas kertas Indonesia bisa tampil di final. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Timor Leste, Filipina, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa hoax, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Ini saudara-saudara, jadi begini, Indonesia akan menghadapi pertandingan terakhir Piala AFF U19 di grup A itu tanggal 23 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo jam 19.30. Di saat bersamaan, Kamboja dan Filipina akan bertemu. Kalau Indonesia itu bisa untuk apa? Kalau Indonesia itu berada di atas angin, kira-kira seperti itulah, untuk bisa mengalahkan Timor Leste, untuk bisa lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Karena Indonesia hanya butuh hasil imbang, saudara-saudara. Kalaupun kalah juga nggak usah kalah dengan skor telak lah. Kalah dengan skor tipis pun, Indonesia masih bisa lolos karena selisih golnya Indonesia itu plus 8. Sementara Timor Leste itu minus 1, kemudian Filipina itu minus 4. Nah, jadi Filipina dan Timor Leste kalau mau lolos sebagai juara grup A itu harus menang dengan skor yang telak, dan saya rasa itu mustahil lah, hil yang mustahil. Indonesia masa iya kalah sama Timor Leste 10-0? Kan itu hil yang mustahil ya, hanya Bahrain sajalah, hanya Bahrain saja yang bisa mengalahkan Indonesia senior 10-0. Itu sudah. Nah, dengan Indonesia menjadi juara grup A, saudara-saudara, otomatis ini ya, kalau Indonesia bisa menjadi juara grup A, otomatis Indonesia akan terhindar dari Australia. Australia itu penting, saudara-saudara. Terhindar dari Australia itu penting karena kita punya pengalaman di U17 itu, U16 itu kita bertemu Australia di semifinal dan kita kalah. Kenapa? Karena Australia itu tim bagus. Walaupun mayoritas pemain dari klub lokal, tetapi mereka secara postur, secara fisik, secara otaknya isinya itu intelijensia, cara bermain sepak bolanya itu adalah sepak bola Eropa. Jadi itu harus diwaspadai, dan saya rasa beratlah kalau Indonesia bertemu dengan Australia. Jadi kita beruntung sekali Indonesia tidak akan bertemu dengan Australia di semifinal, saudara-saudara. Kalaupun terpaksa bertemu Australia itu ya nanti di pertandingan final, saudara-saudara. Itu pun kalau kita bisa lolos ya di semifinal ya. Australia tidak akan bertemu dengan Indonesia, saudara-saudara. Kenapa? Karena Australia itu sudah memastikan diri menjadi juara di grup B, walaupun masih menyisakan satu pertandingan. Itu dia, Australia menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal, saudara-saudara. Tim pertama yang lolos ke semifinal setelah mereka mengalahkan Laos 6-0 dan Vietnam 6-2, saudara-saudara. Ini Vietnam nih kenapa ya sekarang jadi tidak jadi kacau di tim juniornya juga. Itu saudara-saudara. Itu sementara di sisi lain, Myanmar dan Laos itu hanya bermain imbang 1-1. Jadi pada pertandingan hari Minggu ya, ini ya kita bicara pertandingan hari Minggu. Jadi Australia ini
kokoh di puncak dengan 6 poin. 6 poin dengan selisih golnya itu 10 mencetak gol, 2 kemasukan gol atau plus 10. Sementara di posisi kedua di grup B itu ada Myanmar. Myanmar dengan 2 poin, hasil 2 kali imbang, dan Vietnam, Laos itu menyusul di posisi berikut. Jadi apapun hasil pertandingan terakhir itu saudara-saudara, poin maksimalnya Myanmar itu hanya 5, poin maksimalnya Vietnam hanya 4, poin maksimalnya Laos hanya berapa? Hanya 4. Jadi sudah pasti Australia ini akan menjadi juara grup B. Dan yang paling penting adalah juara grup B itu berdasarkan berdasarkan bracketnya itu di fase knockout di semifinal itu akan menghadapi runner up grup A atau runner up grup C atau juara grup C, saudara-saudara. Runner up grup A kan kalau enggak Filipina ya Timor Leste. Kemudian runner up grup C, saudara-saudara. Runner up grup C itu ya antara bisa Malaysia, bisa Thailand, bisa Singapura, bahkan bisa Brunei. Brunei susah lah. Pokoknya 3 tim. Singapura, Malaysia atau Thailand itu masih punya peluang untuk untuk lolos, saudara-saudara, untuk menjadi runner up, saudara-saudara. Itu sementara itu di grup C. Sementara di grup B-nya, saudara-saudara, di grup B-nya itu ya antara Myanmar atau Vietnam atau Laos, saudara-saudara. Kenapa kita bersyukur tidak bertemu Australia, saudara-saudara? Bertemu Australia ini, Australia ini tim Eropa yang menyamar jadi orang Asia. Itu tim yang bagus. Kita sudah mendapatkan, ya bolehlah kita sesumbar bahwa wah kita pantang mundur, kita berani, kita akan lebih hebat. Itu bolehlah, cyber seperti itu boleh dimiliki kita, tapi kan kita juga harus menginjak bumi, harus realistis, harus melihat kenyataan di lapangan, harus melihat cara bermain kita, harus melihat materi pemain kita, taktikal yang dimiliki, harus melihat kualitas pelatihnya, harus melihat materi pemainnya. Kalau saudara-saudara perhatikan pertandingan kemarin melawan Kamboja, Indonesia, saudara-saudara, seandainya nanti melawan Australia, ya menurut saya kita kalah lah, saudara-saudara, kalah segala-galanya. Betul, saudara-saudara, kalah segala-galanya. Babak pertama aja kita kayak gitu mainnya. Walaupun kita minim taktik, minim strategi, minim variasi lah. Itu. Jadi kita beruntung sekali terhindar dari Australia di semifinal. Kalau kita menjadi juara grup A ya. Sekali lagi nih kalau ya. Kan mana tahu nanti siapa tahu keajaiban terjadi di sepak bola. Indonesia lolos hanya menjadi runner up grup A. Runner up terbaik maksudnya bisa saja, atau malah sama sekali tidak lolos. Kan kita nggak tahu, sepak bola itu matematika, tidak ada sepak bola itu bukan matematika, bukan ilmu pasti, tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti. Jadi kalaupun lolos itu berarti Indonesia beruntunglah tidak bertemu Australia. Dan sejak awal saya juga sudah mengatakan ini berat kalau kita ketemu Australia. Kenapa? Karena Australia itu mereka orientasinya adalah Piala Dunia U20. Mereka ikut Piala AFF ini setiap kali akan ada Piala Dunia U20. Itu saudara-saudara masalah. Jadi mereka benar-benar menjadikan Piala AFF ini sebagai seleksi pemain. Untuk menyeleksi pemain dari lokal mereka, kemudian nanti akan digabungkan dengan pemain abroad mereka, kemudian untuk mencari formasi terbaik untuk menguji coba saja. Jadi Piala AFF hanya dijadikan uji coba, tetapi walaupun itu uji coba, Australia itu sudah juara 5 kali. Sama dengan Thailand. Sementara Indonesia baru juara 1 kali. Ini realitas, saudara-saudara. Realitas, bukan hoax, bukan asumsi, bukan FOMO, bukan. Tapi saudara-saudara, terlepas dari semua hal itu, saudara-saudara, saya selalu ingin menekankan bahwa Indra Safri ini ada baiknya ya. Ada baiknya memperbanyak formasi, memperbanyak taktik, memperbanyak strategi. Ternyata yang komplain masalah ini bukan hanya saya, saudara-saudara. Ada banyak orang di luar sana, banyak netizen yang mengeluhkan bahwa kenapa sih permainan Indra Safri kok taktiknya kurang, strateginya kurang, terlalu monoton, hanya begitu-begitu aja. Tidak berani melakukan eksperimen, tidak berani melakukan pergantian komposisi pemain, tidak berani menggunakan taktik yang baru. Padahal kesempatannya ada. Piala AFF sama seperti tolong turnamen kemarin. Di tolong turnamen aja saya lihat Indra Safri berani tuh
beberapa kali dia mengubah materi pemain walaupun formasinya masih tetap sama, masih 4-3-3, 3-4-3 kayak begitulah, 3 penyerang. Itu backbone-nya dia seperti itu. Tetapi waktu tolong turnamen itu dia sudah berani, mencoba pemain-pemain, khususnya pemain-pemain abroad itu, saudara-saudara. Sementara yang kali ini saya nggak tahu kenapa, apa alasannya. Apakah dia memang sengaja untuk menjadikan Piala AFF U19 ini sebagai tujuan utama atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi kan sebenarnya dia sendiri sudah mengatakan bahwa Piala AFF U19 ini bukan tujuan. Tujuan dia adalah ingin meloloskan Indonesia ke Piala Asia dan tampil di Piala Dunia. Itu bagus. Karena apapun ya saudara-saudara, setelah apa yang terjadi dengan tim nasional senior kita, apa yang terjadi dengan tim nasional U23 kita, apa yang terjadi dengan anak asuhnya Sintayong itu di Piala Asia U23, di kualifikasi Piala Dunia 2026, itu menunjukkan bahwa sebenarnya level Indonesia itu harusnya bersaing di level Asia. Level yang layak lah, posisi kita yang layak itu di Asia. Jadi setiap kali ada Piala Asia di level berapapun itu, U16 kah, U17 kah, U19, U20, wanita, sepak bola putri pun seharusnya kita lolos karena memang level kita di sepak bola Asia. Bisa berbicara di level Asia, saudara. Kita nggak perlu untuk juara di AFF, nggak ada rumusnya juara di AFF pasti sukses di Asia, tidak ada. Justru begini, teorinya adalah menjadikan turnamen kompetisi di AFF ini sebagai sparring partner, sebagai ladang uji coba, sebagai medan eksperimen, sebagai gelanggang eksperimen, gelanggang uji coba. Itu yang harus dilakukan. Itu kalau itu dilakukan, ya saya rasa Indonesia akan sukses lah di level Asia. Uji coba apa maksud saya? Uji coba maksudnya begini, ketika 3 pertandingan nih, fase grup ya, misalnya pertandingan Filipina, seharusnya pemain yang ditampilkan adalah A, B, C, D, E misalnya. Kemudian nanti di pertandingan melawan Kamboja, si E, F, G, H. Nanti terakhir pertandingan lawan Timor Leste, si G, apalah gitu. Jadi 3 pertandingan itu seharusnya dimanfaatkan dengan mencoba semua pemain. 23 pemain yang dibawa, manfaatkan. Mainkan semuanya di starting line up secara bergantian. Walaupun tetap ada backbone-nya, tulang punggungnya itu pasti selalu ada 1-2 pemain yang tak tergantikan, itu selalu pasti ada. Tetapi sebisa mungkin itu semuanya diberi kesempatan. Semua 23 pemain diberi kesempatan. Babak pertama mungkin dia mengganti 5 pemain, semua diganti. Babak kedua begitu pula. Kemudian di pertandingan pertama formasinya mungkin 3-4-3. Nanti di pertandingan berikutnya berubah lagi menjadi 4-2-2, 4-4-2, 4-3-3 atau 3-5-2 atau apalah. 3-4-1 atau macam-macam. Itu seharusnya seharusnya itulah yang harus dilakukan oleh pelatih tim nasional Indonesia di semua kelompok umur ya, di semua usia ketika menghadapi turnamen Piala AFF. Karena ini tidak ada maknanya sama sekali, saudara-saudara. Anda menjuarai Piala AFF itu nggak ada gunanya. Ranking FIFA-nya juga nggak akan naik, karena ini bukan ajang resmi FIFA. Juara Piala AFF juga tidak menjamin tiket ke Piala Asia. Menjadi juara Piala AFF ya hanya sok-sokan saja lah, hanya gengsi-gengsian bahwa kita pernah juara bla bla bla. Tetapi secara permainan kita tidak akan mendapatkan banyak manfaat kecuali kita sendiri belajar dari Piala AFF dengan memanfaatkannya sebagai sparring partner yang benar-benar sparring partner. Menghadapi Timor Leste, saudara-saudara, saran saya sih ya dioplos pemainnya, nggak usah lagi misalnya ke Adek Arel kita suruh istirahat, Iqbal Gwijangge kita suruh istirahat, Arkan Kakak kita istirahatkan lah, karena dia juga belum mencetak gol sebenarnya. Mainkan Jens Reven sejak menit pertama, kemudian Welber Jadim dikasih kesempatan untuk masuk starting line up, Al-Ghifari kipernya kasih istirahat, kasih kesempatan pemain kiper lain untuk mencoba bermain di Piala AFF. Jadi kayak begitu harapan saya sebenarnya, supaya pemain itu juga mempunyai semuanya itu ya. Semua pemain itu mempunyai pengalaman, karena tidak semua pemain yang tampil di sini ini kemarin sempat mendapatkan kesempatan tampil di tulong turnamen. Ada yang mayoritas memang ikut ke tulong turnamen, tetapi ada juga yang tidak ikut ke tulong turnamen. Jadi sayang sekali saudara-saudara kalau kesempatan yang berharga seperti ini tidak dimanfaatkan. Jadi nggak usah takut kalah saudara-saudara ya, kalah ataupun seri. Kalau Anda bermain bagus, kalau Anda melakukan eksperimen, Anda mencoba pemain-pemain yang sebelumnya tidak pernah dicoba, kemudian Anda kalah, itu Anda tetap mendapatkan apresiasi, coach. Betul, karena supporter kita ini zaman sekarang
ini supporter yang cerdas. Mereka sangat mempercayai proses. Mereka lebih senang melihat cara bermain indah, cara bermain taktik dan strategi yang tepat daripada hanya sekedar menang skor 10-0, 12-0, 13-0. Itu sudah bukan zamannya lagi, sudah bukan eranya lagi. Kalau mungkin itu terjadi 10 tahun lalu, ya mungkin itu semua orang bangga lah. Semua orang bangga Indonesia menang skor telak begini diceritakan berhari-hari. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang zamannya sekarang target kita adalah di level Asia, itu level kita di situ. Minimal level ada. Untuk mencapai ke tahap itu ya, manfaatkan Piala AFF dengan sebaik-baiknya seperti Australia lah. Itu bagus sekali negara itu. Mereka benar-benar menjadikan Piala AFF ini sebagai uji coba, murni uji coba. Kalaupun mereka dapat pialanya ya, itu bagi mereka adalah bonus. Iseng-iseng berhadiah. Tapi saudara-saudara, saya masih memiliki keyakinan lah. Saya masih memiliki keyakinan, ya walaupun nggak tahu ya apakah keyakinan saya nanti terbukti atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi saya masih punya keyakinan bahwa itu juga akan dikerjakan oleh Indra Safri nanti di pertandingan terakhir melawan Timor Leste. Dia benar-benar akan mencoba alternatif skema. Dia bertekad, memang sejak awal beliau itu bertekad untuk menjadikan Piala AFF itu sebagai ajang uji coba, sebagai pemanasan untuk kualifikasi Piala Asia. Walaupun secara nanti di Piala Asia itu saudara-saudara, di kualifikasi Piala Asia U20. Namanya jatuhnya ke Asia U20 ya, tahun 2025 saudara-saudara. Tetapi itu nanti kalau nggak salah digelar itu pada bulan September. Itu sebenarnya Indonesia mendapatkan lawan yang relatif mudah saudara-saudara. Di situ ada Timor Leste, ada Maladewa, dan ada Yaman. Jadi di atas kertas itu gampang. Jadi apalagi Indonesia akan main sebagai tuan rumah. Saya nggak tahu apakah di Jakarta, apakah di Solo, apa di Surabaya, atau di Bandung, atau di mana saya nggak tahu. Tetapi Indonesia akan menjadi tuan rumah menghadapi lawan-lawan itu. Dan di atas kertas itu Indonesia sebenarnya sudah akan bisa lolos ke Piala Asia U20 tahun depan sebagai juara grup. Nah, nanti di Piala Asia itu nanti kita lihat lagi apakah kita akan punya potensi, punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Karena kalau nggak salah nanti kalau untuk lolos ke Piala Dunia harus mencapai entah semifinal atau entah perempat final ya. Tapi ya itu harus diusahakan supaya kita nggak hanya berkutat saja di level Asia Tenggara, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, semua sudah kita ulas, kita analisis dan sebagainya, saudara-saudara, tentang peluang Indonesia untuk menjuarai Piala AFF U19 2024, saudara-saudara. Walaupun banyak sekali kritik yang dialamatkan kepada cara bermain, pilihan taktik, pilihan strategi, pilihan materi pemainnya Indra Safri, saudara-saudara. Kenapa? Karena peluang Indonesia untuk lolos ke final itu besar setelah Australia dipastikan menjadi juara di grup B. Australia menjadi juara grup B setelah menang 2 kali. Yang terbaru itu mereka mengalahkan Vietnam dengan skor yang cukup mencolok, saudara-saudara, 6-2. Sementara setelah itu Myanmar dan Laos hanya mampu bermain imbang 1-1. Otomatis meskipun masih menyisakan 1 pertandingan, Australia sudah pasti menjadi juara grup B. Juara grup B dengan 6 poin. Sementara Myanmar di posisi kedua dengan 2 poin. Vietnam dan Laos di posisi ketiga dan keempat dengan 1 poin. Dengan demikian, saudara-saudara, Australia akan melawan runner-up grup A, runner-up grup C, atau juara grup C. Nah, sementara Indonesia itu hanya butuh 1 poin, hanya butuh hasil hanya butuh imbang melawan Timor Leste di pertandingan terakhir, saudara-saudara. Kalau Indonesia bisa dapat 1 poin, Indonesia akan menjadi juara grup A. Indonesia sebenarnya juga bisa kalah tetapi tidak skor telak, karena Timor Leste dan Filipina untuk menjadi juara grup A itu harus menang dengan skor yang telak, karena Indonesia punya selisih gol yang cukup bagus, plus 8, saudara-saudara, plus 8. Dan kalau Indonesia menjadi juara grup A, saudara-saudara, lawannya adalah juara grup C,
atau runner-up grup B. Nah, di grup C, saudara-saudara, di grup C itu ada Malaysia, ada Thailand yang bersaing ketat untuk lolos, saudara-saudara, untuk lolos Thailand dan Malaysia. Sementara dan Singapura. Jangan lupa Singapura, lupa saya. Ada Singapura. Sementara di grup B, runner-up grup B itu kemungkinannya adalah Myanmar atau Vietnam atau Laos. Nah, nanti itu runner-up terbaik, saudara-saudara. Runner-up terbaik itu juga nanti masih akan diperhitungkan dengan runner-up di grup A, runner-up di grup C. Jadi, itu saudara. Tetapi yang jelas ini ya, yang sudah pasti kalau Indonesia bisa menjadi juara grup A, Indonesia akan terhindar dari Australia. Kalau Indonesia terhindar dari Australia di semifinal, maka keinginan Indra Safri untuk menjuarai Piala AFF itu terbuka, saudara-saudara, karena potensial Indonesia tampil di final, asalkan di semifinal tidak anti klimaks. Kalau sampai nggak lolos ke final ya terlalu, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!